Tunggu. Kak Ica. Ya, Kak Ica. Halo. Hari ini. Hai Kak Ica. Polres Jaksel. Ntar dulu. Oke. Intens turun Pak. Ya. Hari ini agendanya panggilan klarifikasi atas laporan polisi yang dibuat sama Medina Z. Yang dilaporkan katanya Ica melakukan penganiayaan. Benar nggak sih, Mbak? Terjadinya waktu kapan mungkin? Boleh ceritain sedikit, Kak Ica? Jadi pada saat itu kan Medina menghubungi saya malam-malam, katanya ayo kita ketemu di Polda, kita ketemu Kapolda, biar kita ribut aja depan Pak Fadil, kan dia bilang gitu. Terus saya bilang besok aja kita ketemu di Polda. Ketemulah kita di Polda, di mana itu kantor polisi. Terus dia menteriaki saya dengan bahasa-bahasa kotor di dalam kantor polisi. Setelah itu dia memancing saya emosi, tapi memang saya tidak menyentuh dia sama sekali. Kita memang agak berdebat di situ. Justru yang seingat saya, dia yang mencoba menyentuh saya gitu. Tapi tangan saya tidak ada menyentuh Medina sama sekali ya. Terus setelah itu malamnya dia membuat visum dan membuat laporan di Polres Jaksel. Maka dari itu saya di sini dipanggil atas laporan Medina terhadap saya yang katanya saya melakukan penganiayaan. Itu berarti saat mediasi beberapa waktu. Ya, waktu mediasi. Tanggal 27 Desember. Oke. Oke, Oke, kita masuk dulu ya. Oke, Kak Ica. Thank you. Kabar. 17 pertanyaan ya, Pak? Ya, kamu kan yang ikut. Ya, 17 pertanyaan. Seputaran apa mungkin, Pak? Seputaran pada saat pertemuan dengan Medina kan melaporkan saya penganiayaan dan saya merasa saya tidak menyentuh dia sama sekali. Ya, seputar itu aja. Mbak Ica, membeberkan bukti-bukti apa sih Mbak Ica? Ada chat yang Medina ngajak saya ribut di depan Pak Fadil aja. Dia malam-malam ngajak saya ketemu di Polda. Kan dia duluan yang merasa ya bahasa kasarnya sok jagoan lah gitu. Terus pas pertemuan Medina juga teriak-teriak dengan bahasa kotor. Bang Ramzi alhamdulillah sempat juga merekord di handphonenya gitu, dan bukti-bukti ya sudah diserahkan ke dalam. Jadi kaitannya saya di sini kan sebagai saksi juga, jadi saya nggak bisa mendampingi Ica. Tadi Ica diperiksa sendiri karena saya juga sebagai saksi, karena saya ketika pertemuan itu ada di sana. Sama juga dengan halnya kuasa hukumnya MZ dan suaminya. CCTV bukti tadi saya tanya sampaikan ke penyidik, katanya penyidik yang pegang. Kalau bukti CCTV itu kan penyidik yang pegang. Kita memang terjadi cekcok, tapi saya merasa tidak menyentuh dia sama sekali. Kita lihat aja nanti, orang kan berhak bilang begini, bilang begitu, tapi kan nantinya akan diselidiki oleh pihak kepolisian mana yang benar, mana yang salah. Mungkin saya berharap CCTV bisa segera ditunjukkan sehingga keadilan untuk saya bisa pada tahu gitu sebenarnya siapa yang menyentuh. Saya merasa saya tidak menyentuh, justru dia yang mencoba menyentuh saya, tapi saya kaget juga di visum dia bilang saya di sininya dia terluka, di kaki dia terluka, padahal saya merasa saya tidak menyentuh dia sama sekali. Tidak ada. Saya penglihatan saya jelas sekali, saya di posisinya duduk, saya melihat bagaimana Ica berdiri, bagaimana Medina berdiri. Saya lihat sekali tangannya Ica tidak pernah mengangkat tangan. Keadaannya tangannya bahkan lurus ke bawah sambil memegang handphone dan tas. Jadi saya meyakini betul bahwa tidak ada perbuatan sentuhan Ica kepada Medina. Medina sempat menyentuh katanya. Ya, bahkan Medina menyamperi Ica untuk mendorong badan, untuk memancing emosinya. Iya, memancing. Emosinya Dia Marisa, sempat tapi memancing gitu kayak, ayo cepetan pukul gitu. Tapi saya
kaget, dia sampai visum bilangnya ininya luka, kakinya juga luka gitu. Mbak Ica, saksi ada siapa aja sih di lokasi ini? Bang Ramzi aja sih ya. Saksinya saya, suaminya, Oh iya, benar. pengacaranya dia 2 orang. CCTV, tapi nanti pasti terungkapnya di CCTV. Dan saya yakin betul bahwa CCTV tersebut bisa menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu. Mungkin situasi waktu itu Ya bukti-bukti rekaman saya sudah sempat perlihatkan. Tadi penyidik juga memperlihatkan luka yang katanya Medina itu dari kepala sama kaki. Tapi Kak Medina sendiri seperti itu Kak Marisa? perasaan saya sih dia sempat menyentuh gitu, mendorong kayak memaksa supaya saya terpancing untuk emosi dan memukul dia, dan bahkan suaminya pun ayo mbak kalau mau pukul aja gitu. Iya, terus Medina juga ayo dong pukul dia gitu-gitu terus. mungkin situasi sempat memanas gara-gara apa waktu itu debatnya? Gara-gara kan laporan saya yang pertama, setelah itu kan dia mengajak saya ketemu di Polda. Setelah itu Bang Ramzi ajak ngobrol, tapi dia agak gak sopan jawabnya sambil nge-vape, dimana itu kan kantor polisi ya, terus dia keluarin asap-asap banyak. Terus setelah itu bahasanya dia tuh kurang pantas untuk dikeluarkan gitu. Sampai di kantor polisi pun dia masih mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang pantas, dan itu sudah masuk juga di videonya Bang Ramzi yang sempat video ya beberapa detik gitu. Terus sempat keluar juga, saya lewat di kantin, dia teriakin saya dengan bahasa binatang dan bahasa yang sangat tidak pantas gitu. Sebenarnya kalau dia nggak melanjutkan juga saya ya udah, saya fokus sama laporan saya yang pertama. Tapi kan di sini kan saya dibilang saya menganiaya ya. Saya datang atas laporannya dia, ya saya berhak dong untuk memberitahu bahwa saya tidak menyentuhnya. Tapi ya kita kembali lagi dari pihak kepolisian nantinya seperti apa, CCTV seperti apa gitu, saya juga nggak tahu. Saya tidak ada menyentuhnya. Bang Ramzi juga saya yakinkan, bang aku ada nyentuh nggak ya? Enggak kok, kamu ada nyentuh. Bang, jika ini laporannya tidak Sudah laporan baliknya sudah kita buat. Sudah, keesokan harinya kita buat laporan. Jadi harapan saya segera Polres Selatan bisa menentukan proses penyelidikan ini apakah henti lidik atau bisa naik sidik. Artinya dengan barang bukti yang ada. Kalau henti lidik artinya laporan polisi saya bisa langsung tancap gas. pasalnya apa bang? Laporan kemarin bang? 220 laporan palsu, pencemaran nama baik juga karena disampaikan melalui media sosial. Mbak Ica, apa yang membuat Mbak Ica akhirnya melaporkan balik ke Medina? Iya dong, karena saya merasa saya nggak menyentuh dia, terus dia membuat laporan sehingga dia panggil media-media, dia memberitahu bahwa ada telah membuli dia gitu, sampai dia buat laporan di Polres Selatan. Ya pastinya aku merasa bagaimana untuk dilindungi secara hukumnya gitu. Capek nggak sih mbak laporan yang dulu belum selesai, nggak ada laporan masalah apapun? Tentunya capek, tapi ya namanya untuk menjunjung supaya kebenaran itu mana yang benar mana yang salah, apalagi kan ini sudah masuk ke media ya. Saya juga nggak mau lah nama saya beserta keluarga jadi rusak dan orang-orang berpikir saya melakukan tindak pidana penganiayaan gitu. Pastinya saya harus membuktikan saya tidak melakukan itu gitu. Kak Ica, maaf sedikit, katanya besok ada panggilan ke Kemensos. Oh iya, besok di Kemensos jam 10 pagi. Itu terkait apa? Kita KPK gimana mbak? Saya belum dengar. Nggak ada kaitannya, KPK itu kan urusannya korupsi. Ini maunya apa? Kemensos. Persiapan besok sendiri Kak Ica mungkin gimana untuk persiapan besok sendiri untuk ketemu Kemensos? Persiapannya sarapan yang banyak. Oke? Mbak Ica, atau lagi ada pemeriksaan lanjutan? Gimana? Ada pemeriksaan lanjutan dari hari ini? Yang Nggak ini? ada. Udah cukup. Berarti tinggal dari pihak Medina Zain yang untuk datang. Iya, artinya kata penyidik tadi saya sampaikan bahwa pihak pelapor sudah diperiksa. Kita Ica sebagai terlapor diperiksa, saya sebagai saksi juga dilakukan pemeriksaan juga, ya kan? Setelah itu nanti penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan statusnya henti lidik atau naik sidik kan gitu kan. Kalau henti lidik artinya laporan polisi kita bisa lanjut terus kan. Oke? Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih ya.
tahu kasus mutasi rekening, kan di informasi katanya aku ada pemindahan saldo ke rekening pribadi aku gitu. Aku mau kasih tahu bukti transfer kalau uang keluar tuh nggak ada, saya selewengkan. Sejauh ini udah terkumpul berapa sih untuk mengadakan? Nah ini orang kan banyak berpikiran, pertama aku bilang 2,4 miliar, terus tiba-tiba kenapa bisa 2,8 miliar, terus tiba-tiba kenapa bisa 2,4 miliar. Padahal kan sudah pernah aku jelaskan bahwa 2,4 miliar karena ada duitnya Mas Tom itu 400 juta. Nah Mas Tom uangnya 400, aku nggak mau pakai buat uang rumah. Nah kekurangan uang rumah ditambahin sama Pak Faisal, sama Bu Anggi, sama teman-teman yang lain juga urunan lagi untuk ngumpulin supaya bisa kebeli. Nah yang sisa 400-nya itu masih ada di dalam dan bisa diperiksa di dalam rekening yayasan, masih ada 400 juta ditinggalin gitu. Jadi insya Allah saya siap untuk diperiksa apapun itu. Baik ya, untuk yayasan sendiri ada izinnya nggak sih? Ada dong. Besok Udah saya bawa berizin? semua izin-izinnya, siapa aja yang ada di dalam. Tapi cukup dari Kemensa saja yang tahu. Mbak, hari ini kan ayahnya Vanessa Angel diperiksa ya di Polda ya. Nah, kalau itu kan Mbak juga sempat buat laporan. Tanggapannya gimana? Kalau yang kasus Mbak sendiri, lanjutannya gimana ya laporan? Nah ini loh, banyak sekali orang yang berpikir orang yang laporan di Polda untuk Pak Dodi itu saya yang mendukung. Sama sekali saya nggak tahu. Demi Allah pada saat di SPKT, ini maaf ya jadi bawa Allah karena saya orang Muslim. Saya waktu di SPKT ketemu sama orang yang mau melaporkan Pak Dodi, sehingga pada saat ada media jadi ikut diwawancara gitu. Jadi sama sekali saya nggak ada andil atas laporan Pak Dodi. Ya, oke. Artinya sekali lagi menegaskan bahwa dana yang pengumpulan itu awalnya rekening BCA atau Pengumpulan dana kan sebenarnya ada di YouTube aku ya. Aku kenapa sampai dokumentasikan? Aku juga nggak mau jadi fitnah. Di situ saat bikin, saat transfer, saat pemindahan semuanya ada. Bahkan aku mutasikan semua di YouTube, Instagram aku. Bukannya berpikir kok apa-apa semua di videoin. Gunanya apa ya? Gunanya supaya transparan mungkin gitu. Tapi di rekening Mbak Ica atau rekening yayasan namanya? Pertama rekening saya dan Bu Dewi, saya buat rekening bersama yang dimana itu rekening tidak bisa ada salah satu yang mengambil gitu. Jadi harus berdua dan itu tidak ada mobile banking, ATM pun cuma untuk cek saldo, dan saat pemindahan juga ada Bu Dewi juga harus tanda tangan berdua. Dan kalaupun sebenarnya simpel aja sih, kalau dari pihak bank saya dipanggil, dimutasikan juga monggo silahkan kita juga. Mbak Ica kaget nggak dapat panggilan dari Kemensos? Gimana? Kaget nggak dengan ada pemanggilan Kemensos? Kaget banget karena kan yang buat donasi yang buat donasi kayak begini kan bukan hanya aku. Kalau memang nantinya akan dipermasalahkan ya aku minta keadilan lah, jangan hanya aku yang dipanggil. Udah koordinasi sama keluarga Gala belum dari pihak Faisal? Iya, karena kan aku tidak minta data-data ya. Kalau dari dari Pak Dodi tidak ada koordinasi atau seperti apa nih? Karena Pak Dodi sendiri kan tidak ada hubungan dengan Mbak Ica kan katanya. Koordinasi apa? Iya, koordinasi terkait Bang, dari depan penggalangan dana. Ya nanti itu bisa kita jelaskan ke Kemensos semua. Intinya semua kita akan jelaskan sedetail-detailnya di Kementerian Sosial. Ya, Nanti kebetulan juga kok pemasarannya. hasil Kementerian Sosial saya akan sampaikan ke teman-teman media. Oke? Oke, Bang. Bang. Bang Wai mana? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.